kakek-kakek kita itu kuat. Saya yakin banyak orang-orang modern ini yang akan kesulitan bertahan hidup di zaman kakek-kakek kita dulu. Mereka berhasil mengusir penjajahan dari negara kita, berhasil membangun negara kita yang masih carut-marut jadi seperti sekarang, yang bisa kita tinggali dengan nyaman, mampu hidup di tengah keterbatasan dan kesederhanaan, di tengah kondisi ekonomi yang sangat seadanya. Saudaranya banyak, tanggungan hidupnya juga banyak, tapi mereka bisa bertahan hidup, berkarya, dan menghasilkan keturunan termasuk diri Anda saat ini. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan kakek kita yang membuat mereka menjadi kuat. Puasa Mutih. Kakek nenek kita sangat sering melaksanakan puasa. Salah satu budaya puasa yang paling menarik disoroti adalah puasa mutih. Ini adalah kondisi di mana Anda boleh makan, tapi hanya yang berwarna putih. Nasi putih, parutan kelapa, dan minum air putih. Ingat, zaman dulu belum ada es krim vanila. Puasa mutih ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kita tentang esensi makanan, untuk tidak memanjakan lidah, tidak menuruti nafsu, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Anda bisa menerapkan ini juga, dan tidak perlu ekstrim sampai harus puasa mutih. Yang penting berusahalah untuk makan sederhana, tidak perlu mahal, yang penting gizinya tercukupi, tidak terlalu sering memanjakan lidah. Apalagi sampai bermewah-mewah menghabiskan harta hanya untuk sepiring makanan. Begadang. Ini pasti tidak sulit untuk Anda lakukan. Tapi tunggu dulu, kakek-kakek kita zaman dulu tidak ada yang bergadangnya sampai nonton Netflix, main game, chattingan, atau main HP. Mereka begadang, duduk dalam diam, sambil mencoba mengalahkan rasa kantuk. Bagaimana tidak kantuk, seharian mereka habis kerja keras di ladang. Mereka ada yang melakukannya sambil meditasi atau sambil beribadah. Intinya berenung, introspeksi diri, menjadi satu dengan napas sambil menahan nafsu untuk tidur. Cobalah untuk melakukan hal ini. Begadang bukan buat mencari hiburan, akan tetapi untuk lebih memahami diri Anda dan memahami kehendak Sang Pencipta. Prihatin atau laku tirakat. Zaman dulu banyak kakek nenek kita yang hidup dengan sangat menahan diri, tidak makan daging terlebih dahulu sampai musim panen, tidak beli baju dulu sampai hari raya. Ini intinya dilakukan untuk menahan diri untuk melakukan hal yang disenangi. Orang zaman sekarang sebagian lemah dalam hal menahan nafsu, karena apa-apa serba instan, mulai dari hiburan, makanan, semua ada versi instannya. Bisa didapatkan dalam hitungan detik melalui HP. Hasilnya generasi kita susah untuk disuruh melakukan hal yang sulit. Padahal kita tahu, untuk jadi orang sukses kita wajib menaklukkan kesulitan. Berguru. Kakek-kakek kita zaman dulu itu selalu senang dengan berguru. Datang ke orang yang lebih pintar, lebih bijaksana, mengaji, belajar agama, belajar bela diri. Mereka mendengarkan nasihat orang yang lebih tua, tidak meremehkannya. Anda juga perlu berguru. Tidak cukup secara online, tapi temukanlah guru yang nyata, yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda teladani perilaku dan ilmunya, yang bisa menekan ego Anda dan selalu mengingatkan. Kesimpulannya, ini kebiasaan kakek-kakek kita di zaman dulu yang patut untuk ditiru.
puasa untuk belajar tidak menjadi budak nafsu. Begadang yang bukan buat cari hiburan tapi untuk berpikir. Prihatin untuk belajar menerima kesulitan. Berguru untuk menekan ego dan menjadi lebih baik. Jadilah orang yang bisa menaklukkan hawa nafsu dan angkara murka